Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Mawadah dengan NIM A1D1211126, kedua Indah Bunga Lestari dengan NIM A1D1211125, yang ketiga Fania Maidila Putri dengan NIM A1D1211124, yang keempat Siti Salamah dengan NIM A1D1211118, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Fatur Rozi dengan NIM A1D1211139. yang mana pada MK Matematika Dasar ini diampu oleh dosen Ibu Dr. Eka Sastrawati SPD MPD dengan Ibu Violita Zayuni SPD MPD. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi himpunan, yang mana pertama kami akan menjelaskan tentang pengertian himpunan, kedua mempresentasikan himpunan, ketiga macam-macam himpunan. Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk ke dalam himpunan tersebut. Beberapa kata-kata yang menunjukkan atau mendeskripsikan suatu kumpulan antara lain seperti kelompok, sekumpulan, serenceng, dan sekardus. Kata-kata yang mendeskripsikan suatu kumpulan tersebut dalam matematika disimbolkan dengan kata himpunan. Contohnya dari kumpulan di bawah ini, manakah yang termasuk suatu himpunan? A. 4 bilangan genap pertama, dan B. nama-nama bulan dalam satu tahun. Penjelasannya, yang A, kumpulan 4 bilangan genap pertama merupakan suatu himpunan dikarenakan kumpulan tersebut berisikan beberapa objek yang terdefinisi secara jelas seperti 2, 4, 6, dan 8. Penjelasan yang B, nama-nama bulan dalam satu tahun. Kumpulan nama-nama bulan dalam satu tahun adalah suatu himpunan dikarenakan kumpulan tersebut memuat objek-objek yang terdefinisi secara jelas seperti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Mempresentasikan himpunan. 1. Metode deskripsi atau dengan kata-kata. 2. Metode mendaftar satu-satu. 3. Metode aturan himpunan. 1. Metode deskripsi atau dengan kata-kata. Metode deskripsi atau dengan kata-kata adalah metode untuk menyatakan himpunan dengan pernyataan yang terdefinisi secara jelas dan dibatasi oleh tanda kurung kurawal. Contoh, menyatakan himpunan dengan metode deskripsi. 1. Buka kurung kurawal, semua bilangan prima kurang dari 12 tutup kurung kurawal. 2. Buka kurung kurawal, huruf konsonan, tutup kurung kurawal. Metode mendaftar satu-satu. Metode mendaftar satu-satu juga dikenal dengan metode tabulasi. Dalam metode ini, himpunan disajikan dengan cara menyebutkan atau mendaftar anggota himpunan satu demi satu dengan tiap-tiap anggota dipisah dengan tanda koma. Contoh, 1. Himpunan A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Maka ditulis A 1, 3, 5, 7, 9. Yang kedua, himpunan B adalah himpunan bilangan bulat negatif lebih dari negatif 7. Maka ditulis B negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1.
Metode aturan himpunan. Metode ini adalah metode penyajian himpunan dengan cara menuliskan sifat dari anggota himpunan tersebut. Jika A adalah himpunan dengan sifat R, maka A merupakan suatu himpunan anggotanya X sedemikian sehingga X memenuhi sifat R. Contoh 1. P merupakan suatu himpunan dengan X sedemikian sehingga X adalah bilangan prima kurang dari 12. 2. Q merupakan suatu himpunan dengan X sedemikian sehingga X adalah nama-nama kabupaten atau kota di Provinsi Lampung. Macam-macam himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong, yang kedua himpunan semesta atau universum, yang ketiga ada himpunan hingga, dan yang keempat ada himpunan tak hingga. Yang pertama ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki atau tidak mempunyai anggota atau anggotanya benar-benar tidak ada. Maka kumpulan itu termasuk himpunan kosong. Contoh, himpunan A adalah himpunan mahasiswa PGTK yang berumur 6 tahun. Yang kedua ada himpunan B, adalah himpunan bilangan asli yang lebih kecil. Dan yang ketiga ada himpunan C, adalah himpunan hari yang berawalan H. Dan yang keempat ada himpunan D, adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. 2. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah suatu himpunan yang memuat seluruh benda atau semua objek yang sedang dibicarakan atau himpunan yang menjadi objek pembicaraan. Himpunan semesta sering disebut semesta pembicaraan atau set universum, dilambangkan dengan S atau U. Contohnya, A. Himpunan anak TK Nugraha yang memakai jepit rambut. Maka himpunan semestanya adalah himpunan semua anak TK Nugraha. B. Himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf S. Maka himpunan semestanya adalah himpunan nama-nama hari. C. Misalkan A sama dengan 2, 3, 5, 7. Himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan tersebut adalah S sama dengan bilangan prima. D. Misalkan B sama dengan merah, kuning, hijau. Maka himpunan semesta yang mungkin diantaranya adalah S sama dengan warna-warna lampu lalu lintas atau S sama dengan warna-warna pelangi dan sebagainya. 3. Himpunan hingga. Himpunan hingga yang sering disebut finite set merupakan himpunan yang jumlah anggotanya terhingga. Artinya, anggotanya dapat dihitung. Contohnya, A sama dengan X, tak hingga X bilangan asli kecil dari 10. Jika ditulis dalam bentuk tabulasi, maka A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya anggota terhingga dari himpunan A, yakni 9. B adalah himpunan warna-warna pelangi. Ini adalah contoh himpunan terhingga, karena jumlah anggotanya bisa dihitung, yakni 7, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. 4. Himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga yang sering disebut infinite set merupakan himpunan yang jumlah anggotanya tak terhingga. Himpunan yang mempunyai anggota sangat banyak, sehingga tak mungkin kita tulis secara terperinci. Dapat ditulis dengan cara tabulasi menggunakan tanda 3 titik. Dibaca seterusnya. Tanda ini dimaksud untuk menyatakan bahwa ada beberapa anggota yang tidak kita tuliskan. Contoh, misalkan B sama dengan X tak hingga X bilangan asli besar dari 15. Maka B dapat dituliskan dengan B sama dengan 16, 17, 18, dan seterusnya. Dibaca himpunan B adalah himpunan bilangan 16, 17, 18, dan seterusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.